Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Maulana dengan NIM 2119041010004 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Misbahul Sejaja dengan NIM 2119041010021. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian atau penjelasan tentang kelas otomatis. Untuk pengambilan dokumentasi terhadap kerja dari kelas otomatis, kami tidak bisa mengambilnya dikarenakan di perusahaan atau di pabrik kami tempat magang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kami untuk mengambil videonya kami mengambil di sosial media. Baik, akan saya lanjut. Untuk pengertian kelas otomatis atau automatic welding adalah proses pengelasan yang dilakukan dengan menggunakan mesin atau perangkat otomatis yang dikendalikan oleh sistem komputer atau perangkat lunak. Dalam kelas otomatis, sebagian besar atau seluruh proses pengelasan dilakukan tanpa intervensi langsung dari operator, yang memungkinkan pengelasan yang lebih konsisten, efisien, dan kualitas yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dalam kelas otomatis. Konsisten dan akurat. Dikarenakan dikendalikan oleh mesin, kelas otomatis dapat menghasilkan pengelasan yang lebih konsisten dan akurat, mengurangi kesalahan manusia. Kecepatan dan efisiensi. Kelas otomatis dalam bekerja dengan kecepatan tinggi dan dalam waktu yang singkat dibandingkan pengelasan manual, meningkatkan efisiensi produksi. Keselamatan, mengurangi paparan operator terhadap bahaya pengelasan dari radiasi UV, asap beracun, dan percikan logam cair. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kelas otomatis. Macam-macam kelas otomatis yaitu yang pertama yaitu kelas busur otomatis. Kelas busur otomatis menggunakan busur listrik yang berbentuk di bawah lapisan fluk. Fluk melindungi lasan dari kontaminasi dan meninggalkan kualitas lasan. Yang kedua, kelas titik otomatis digunakan terutama dalam industri otomotif untuk mengelas lembaran logam, menggunakan tekanan dan arus listrik tinggi untuk menciptakan titik lasan yang kuat di antara dua lembar logam. Yang ketiga, kelas laser otomatis menggunakan sinar laser sebagai sumber panas untuk melebur logam. Kelas laser sangat akurat dan cocok untuk pengelasan material tipis komponen presisi tinggi. Yang keempat, kelas plasma otomatis menggunakan plasma sebagai sumber panas untuk pengelasan. Yang kelima, kelas tungsten inner gas menggunakan elektroda tungsten yang tidak meleleh sebagai sumber busur listrik. Yang Baik, akan saya lanjutkan untuk langkah-langkah dan pengerjaan proses pengelasan kelas otomatis, yaitu 1. Memilih jenis las yang tepat. Dikarenakan memilih las yang tepat sesuai dengan apa yang dilas, seperti benda kerjanya atau materialnya. Yang kedua, sumber daya listrik, arus atau ampere yang sesuai dengan jenis plat yang kita kerjakan. Yang ketiga, kebersihan. Pastikan permukaan material tidak kotor, tidak terjadi kerak atau karatan. Yang ketiga, yang selanjutnya, penjepit. Untuk menggunakan las otomatis, kita harus menggunakan penjepit atau jig atau alat bantu yang biasa digunakan. Yang selanjutnya, akurasi. Pastikan material ditempatkan pada posisi yang tepat guna untuk tidak terjadi kesalahan dalam proses pengelasan. Lalu parameter pengelasan, kecepatan pengelasan, dan jenis gas pelindung.
Untuk APD yang biasa digunakan dalam proses pengelasan otomatis hampir sama dengan proses pengelasan manual, yaitu kita menggunakan apron, sarung tangan las, sepatu safety, dan kacamata las. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video setelah ini. Ada 3 tipe interpolasi atau tipe perekaman pada robot. Yang pertama adalah join untuk perekaman yang bebas, linear untuk perekaman tegak lurus, sirkular untuk perekaman yang melingkar. Selain tipe perekaman, ada juga tipe koordinat pada robot. Yang pertama ada join, Cartesian, dan tool. Join adalah tipe pergerakan robot yang bergerak berdasarkan aksisnya. Pada tipe pergerakan ini hanya ada satu aksis saja yang bergerak. Contoh pergerakannya adalah Cartesian adalah tipe pergerakan pada robot yang bergerak secara kartesius atau tegak lurus. Pada tipe pergerakan ini, robot bergerak mengikuti sumbu seperti sumbu kartesius. Contoh pergerakannya adalah tool adalah tipe pergerakan pada robot yang berfokus pada titik sumbu tool. Titik sumbu tool yang dimaksud adalah torch pada robot welding. Contoh pergerakannya adalah yang pertama, buka protection level pada menu shortcut dengan menekan R314, kemudian enter. Apabila level masih user atau beginner, maka kita tekan enter kembali untuk bisa mendapatkan level yang lebih tinggi, yaitu expert. Atau kita dapat menambahkan password dengan kode password 12345 untuk level spesialis. Selanjutnya, buatlah program dengan menekan layar yang bertuliskan program. Lalu kita masukkan nomor program yang kita inginkan. Jika program bertuliskan free, maka program itu kosong dan bisa dipakai untuk teaching, atau kita bisa mencari program di directory. Langkah selanjutnya adalah namai program yang sudah kita buat. Cara menamainya dengan menekan function, lalu tekan 99, kemudian enter, dan di situ kita bisa menamai program dengan cara menekan layar pada teach pendant. Ketika sudah, lalu kita tekan complete untuk langkah selanjutnya.
Langkah berikutnya adalah rekam posisi home post atau posisi parkir pada robot. Jika robot belum posisi parkir, maka masuklah ke program 888, lalu jalankan program tersebut hingga robot sudah di posisi parkir. Jika ingin menggerakkan robot, tekanlah deadman switch pada touch pendant, lalu gerakan robot secara tegak lurus dengan menekan tombol axis operation, dan posisikanlah robot lurus dengan media welding, maka kita akan mendapatkan posisi yang dinamakan air cut. Lalu tekan rekam. Berikutnya adalah posisi welding approach. Cara mendapatkan posisi tersebut dengan menurunkan robot terlebih dahulu, dan perhatikan juga speed pada robot, jangan sampai terlalu cepat agar robot tidak menabrak media yang akan di welding. Ketika sudah sampai titik, kita naikkan kembali torch sekitar 4-10 cm dari media welding, lalu rekam, dan kita sudah mendapatkan posisi welding approach. Turunkan torch kembali dengan speed pelan, perhatikan wire dan beri jarak wire dengan media welding sekitar 1 mm dan extension wire 15 mm, lalu rekam. Berikutnya tekan AS pada layar touch pendant, pergi ke halaman 2, lalu atur parameter welding seperti ampere, voltage, dan speed welding. Sesuaikan parameter dengan tebal plat yang akan di welding, lalu tekan complete. Langkah ini disebut dengan arc start. Jalankan torch ke titik berakhirnya welding dengan perlahan dan tetap perhatikan wire agar tidak terkena media welding. Usahakan agar jarak wire dengan media welding tidak berubah atau tetap pada 1 mm. Ketika sudah sampai titik, kita rekam dengan menyesuaikan tipe perekaman pada robot. Jika berjalan lurus, maka kita rekam dengan linear atau melingkar dengan sirkular. Kalau sudah, masuk ke menu Alt N dengan menekan Enable, lalu Alt N, pergi ke halaman 2, lalu sesuaikan juga parameter Alt N. Parameter Alt N biasanya lebih kecil daripada parameter awal. Misal, parameter awal 100, maka parameter akhir sekitar 90-80 ampere. Berikutnya, rekam kembali welding approach dengan menaikkan torch sekitar 4-10 cm, ubah perekamannya ke join, lalu kita rekam posisi ini. Selanjutnya, rekam air cut dengan menaikkan kembali torch menjauh dari media welding, lalu rekam posisi tersebut. Rekam kembali home post dengan mengcopy gerakan. Caranya dengan menekan tombol jump, lalu ketik nomor step program home post, kemudian enter, lalu cek go. Ketika sudah, tekan tombol jump kembali, lalu pilih button, kemudian enter, dan rekam posisi tersebut. Ketika program sudah selesai kita buat, maka kita end program dengan cara menekan Fn92, lalu enter. Cara pengoperasian otomatis pada robot yang pertama adalah masuk ke menu Station Set, lalu daftarkan program yang sudah kita buat. Kemudian ubah selektor switch pada touch pendant ke mode auto dan operation box ke mode auto. Tekan motor on pada operation box, konfirmasi dan pastikan tidak ada orang di sekitar area robot, lalu tekan start. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.